Selamat datang di Pintalk episode yang keempat. Alhamdulillah nih, akhirnya yang keempat abis lebaran berjalan juga ya kan. Dan gue seneng banget. Hari ini narasumber gue bukan orang Indonesia, orang Timur, Arab. Onadio, bukan ya? Mirip-mirip sih. Mirip. Tapi emang betul sih, pas gua awal-awal keluar gua tuh kok mirip Onat deh gitu kan. Iya. Ngikutin Onat deh. Masalahnya Onat mau enggak dimirip-miripin gue. Yeah, Gitu. tapi lu mirip. Jumani Turki. Selamat datang. Thank you loh. Thank you udah mau kesini. Iya, Udah mau lah kalau ada cuannya juga mau lah. Kasbon ya, Kasbon. Iya, bener banget. Iya. Tadi kalau ngomongin masalah Onat tadi ya, Iya. pas gua keluar gua juga dimirip-miripin banget tuh. Tapi emang mirip. Tapi emang masalahnya Onatnya mau nggak dimiripin sama gue. Terus gue kemana-mana kan gue setelah gue agak punk gitu kan. Iya. Gue sempat gue rubah deh image gue gituin. Enggak, waktu lu terakhir MC juga setelan outfit lu juga kayaknya Iya, Onat banget. Onat banget gitu. Emang gue juga kenal Onat sih. Oh, gitu. Dia juga kayak ngeliat dia tuh kayak mungkin agak terusan dia sih. Iya. Tapi hampir agak mirip-mirip dikit lah. Tapi nggak Onat juga, katanya Muhammad Salah juga yang didengerin gue. Iya, Cok. Iya tahu gue Muhammad Salah, pemain bola. Iya, tapi kurang tato kalau Onat. Kalau gue tato kulit gue nggak cocok sih kayaknya. Masa Kulit sih? gue agak coklat cuy. Sama. By the way lu undang kesini gue buat ngapain ya? Iya, jadi kita Kan gua- sebenarnya mau ngomongin masalah tentang sound ya. Ya, tentang sound. Salah MC dong ya. Doi MC ya. Lu udah gue sound, emang gue ngurusin raging, sound system, terus kayak gitu orang belakang. Ngurusin genset ya. Terus genset lah segala macam lah. Jumani Turki, MC terhits se-Tangerang. Bukan Tangerang lah, gue kan orang Jaksel gue. Yoi. Berarti Jaksel ya harusnya Jaksel ya. gue, Jaksel lah. Tapi lu banyak banget dipakai di pensi-pensi sama acara anak-anak Tangsel ya. Enggak juga sih, Jabodetabek mungkin juga Jabodetabek. sih. Lumayan sih kalau buat pensi mungkin udah terkenal, tapi kalau buat di itu belum. Ini fansnya rata-rata daerah sini kan? Dari sini juga banyak, Banyak banget Jaksel kan? juga banyak cuy. Jaksel juga banyak Tapi ya. rata-rata emang ke fansnya anak-anak sekolahan. Oke, iya. Karena emang lebih sering Di pensi. Sebenarnya gue MC wedding juga, tapi selama ini gue itu emang gue tutupin. Kenapa? Aku nggak, soalnya kalau di Jakarta tuh gitu loh cuy. Apa kalau jadi MC wedding terus lempeng aja, dan gue nggak dapat event dong. Oh, lu lebih seneng event? Ya mungkin kalau kalau udah gue tuir mungkin boleh deh MC wedding. Kalau saya ini kan jiwa-jiwa gue masih muda cuy. Lu bayangin Jumani Turki MC wedding. Iya Selamat dong. datang Bapak Ibu, tamu undangan. Iya. Tapi nanti ada waktunya gue bakalan Ada ke waktunya. situ. Tapi ini Iya. udah belajar yang buat yang modern. Iya. Untuk adat sebelum gue ambil, karena gue tau lah kapasitas gue. Iya. Sekarang gue ngambil bayarannya, tapi gue nggak bisa memberikan yang terbaik. Iya, Percuma. percuma, bener. Jangan bener. gue gituin. Bener. By the way, suara lo kok kayak seret banget, berat banget. Kebanyakan sirup lebaran lu. Iya, banyakan santan, Pak. Oh, santan. Iya. Pak Jumani Turki. Doi MC terhits pokoknya. Udah. Siapa sih yang nggak kenal Doi ada, kan? Nggak ada, gue nggak terkenal. Makanya gue nggak terkenal kok, ngapain gue diundang ke sini, gue gituin. Merendah emang Doi. Tapi Pak, gua tuh kepo. Sebenarnya nama asli Jumani Turki. Nama gue tuh sebenarnya Jumani aja. Jumani. Kok banyak yang bilang kok Turki, tapi ada keturki-turkinya gue ada dikit gayanya. Tapi kalau brewokan. Gue kan nggak ada, gue orang Solo, Sragen, Gemolong lah. Gue Sragen, jadi nggak tahu Sragen. Maksudnya kalau Iya. Jawa Tengah itu Solo, Sragen, Gemolong gitu. Asli gue sana. Sono. Tapi kak bilang kok Turki itu gimana sih kak? Iya. Turki itu ada nama panggung. Banyak katanya Turki itu singkatan dari mana sih kak? Emang ada turunan Turki? Bukan. Apa? Gue itu Turki adalah Turus Kidulan. Jadi Apa kalau tuh? Jakarta selatan gitu, tau nggak? Nah sebenarnya Turus Kidulan tuh. Artinya? Artinya itu selatan gitu. Kalau ibaratnya kalau Jakarta selatan, kalau nama kampung gue itu Turus Selatan gitu. Singkatan, bro. Jumani Turki. Habis gue bingung cuy. Gue tadinya pengen, present kan waktu pertama kali gue nge-MC. Iya. Dan sambutlah pembawa acara kita, Jumani. Nah, beraduh, nama Kurang gue ya, kayak kurang ya? nama gue kurang bom Iya, gitu. iya. Ada kan kayak modern kan, kayak nama-nama MC kan Ricky Cuaca, terus Iya, kayak iya. Gofar Hilma. Iya. Lu keren banget kan, bawaannya Iya, berat iya. gitu lah. Bawaannya keren gitu loh. Iya. Terus kayak MC banyak kan. Gue bingung nih, nama gue ganti aja deh, kata gue deh. Gue sempat berpikiran kayak Iya. gitu. Tapi gue enggak, jangan deh, nama ibu gue, nama mbok gue yang ngasih, gue nggak mau. Iya. Akhirnya gue ketemulah itu. Oke. Turki, Jumani Turki yes. akhirnya.
Tapi orang berargumen itu orang Turki ya, ada Turkinya ya. Karena kan bewokan gue. Iya, tapi gue juga sempat mikir Jumani Turki, mungkin keturunan Turki gitu kan. Positif thinking aja gue. Orang Solo. Tampang gue aja jauhir cuy. Orang gitu. Solo, iya. Tahu-tahu Enggak gue. kok, enggak kelihatan lah orang Solo. By the way, dari Solo meniti karir MC di Jakarta, gimana ceritanya, Pak? Awalnya gimana? Kalau basically gue itu sebenarnya bukan seorang suara announcer maupun Oke. PMC. Suara gue kan nggak enak, nggak Oke. kayak garing yang Iya, apa iya. yang enak didengar lah. Hmm. Tapi di dalam perdunia per MC-an tuh itu juga perlu, tapi entertaining juga perlu gitu loh. Oke. Iyalah kita kayak ngelawak komedian itu harus dibutuhkan. Soalnya dipecahnya ibaratnya MC itu adalah nakodanya acara. Iya. Jadi kalau lu nggak bisa membawa acara dengan maksimal, jadi acara lo flat aja. Iya. Nih, gue kasih tips ketika lo menjadi MC ya. Boleh, gimana tuh? Pertama lo opening itu kalau semua orang ngelihat lo, itu lo berhasil. Tapi kalau lo pas opening dia nggak ngelihat lo, itu gagal menurut gue. Kalau gue begitu. Jadi harus heboh. Iya dong. Jadi pertama kalinya udah terpukau, ke belakang akan terpukau Iya, terus. iya. Tapi kalau ke belakangnya lah, udah orang ada yang masih main handphone lah, Iya, masih mau iya, pacaran, itu menurut gue gagal. Gue waktu itu begitu. Oke, awal-awal. Iya, gue harus bisa gimana semua orang bisa terpukau melihat gue caranya Iya. gimana gitu Iya. kan. Ya itu caranya. Gue harus bisa mencari tuh celahnya gimana biar semua orang pas gue masuk itu ngelihat gue semua. Kan gue di situ bintangnya Iya, gitu, benar-benar. ibaratnya gitu. Lu yang bawa acara dari awal sampai selesai kan? Iya, Lu yang makanya mensukseskan acara. Gimana sih Kak tipsnya biar nggak nervous? Iya, lu ada gak? Sering banget Kayak- DM gitu. iya. Makanya kan gue tanya, ketika lo di atas panggung, lo mau dibayar orang, lo tuh udah gak ada cerita yang masalah inilah ini nggak semua yang mau masalah beban lo lah, masalah rumah tangga lo lah mungkin, Iya. kalau udah beristri ya. Iya. Kalau masalah rumah lo, masalah dengan cicilan lo lah mungkin. Iya, iya. Nggak tahu juga kan Pinjol, namanya orang pinjol. tuh permasalahan orang tuh macam-macam Iya, gitu kan. iya. Apalagi nggak bisa lo bawa panggung, lu kan udah tanda tangan kontrak nggak bisa, gue gituin kan. Kalau gue di atas panggung, ada orang yang sebelum naik panggung kan lari-lari kecil. Iya, lari-lari atau apalah ya kan. Searching kayak gitu. Kalau gue nggak, kalau gue ada atas panggung, gue adalah bintang. Kalau gue ke PD-nya kelewatan sih. Iya. Gue harus naik di atas panggung, gue bintang. Nggak semua orang bisa naik panggung ini, gue Iya, gituin iya, kan. Ya bener, udah, bener. kuncinya itu doang. Bener. Udah. Bener. Gue bintang, semua orang ngelihat gue harus berikan yang terbaik. Jangan sampai gue kayak seenak kepala gue Iya, gitu doang. iya. Ya udah begitu. Emang MC kelas begini ya, ada Kelas tips-tipsnya. Gokil. Dari Solo ke Jakarta gimana ceritanya? Awal langsung jadi MC. Awal MC pertamanya. Awalnya gimana? Sebelumnya apa sebelum MC? Sebelumnya gue cuma ya kerja-kerja biasa, event kayak gitu. Oke. Event. Terus pertama kali gue adalah sesuatu acara musik yang keren banget waktu itu. Iya. Ternyata gue event di situ gue jadi kayak event gitulah, jaga-jaga kayak gitu. Iya, manpower ya lah. Oh, power kayak gitu. Terus gue dibayar 200.000. Terus kan MC-nya ternyata terlambat. Oke. MC-nya Rezeki terlambat. bagus nih. Nggak tahu juga gue, tapi diri gue tuh jiwa komedi ada, tapi kalau jiwa MC nggak ada cuy. Oke. Gitu. Kebetulan naik itu Jumani aja tuh kayak dia kemarin MC di stand situ, bawain stand situ lucu gitu kan. Coba disuruh naik dulu daripada kosong gitu Iya, kan. iya. Kebetulan gue naik kan, langsung ternyata nggak diduga gak sesuai ekspektasi ya. Iya. Ternyata lebih boom gue ketimbang penyiar aslinya, pembawa acara Iya. aslinya di situ. Iya. Dan besok gue langsung disuruh nge-MC, gue dibawain duit 1 juta. Heeh. Besok nge-MC gitu kan. Gue bingung nih, gue nyari baju outfit semuanya kan. Gue Iya. belak-belakan aja ya. Iya. Gue waktu itu gue beli sepatu, mohon maaf, Converse udah tahu kan. Iya, iya. Ya biarin deh. Itu gue beli yang palsu dengan harga 65.000. Ditampur ya? Iya, bukan di Oh, pasar bukan. Kebayoran Lama. Gue Pasar. lari-larian. Terus gue beli baju, gue bajunya di pasar. Gue belak-belakan aja Iya, kalau iya. nggak apa-apa gue gituin. Nggak apa-apa kan sekarang udah beda, Bro. Iya, makanya gitu gue beli semuanya palsu. Tapi di saat waktu itu gue berdiri di situ, jiwa bintang gue tuh nggak kalah sama yang udah menjadi bintang. Gua Iya, gituin. iya. Waktu gue dibayar 1 juta tuh kayak kayak nggak percaya gue gitu. Apa panggung apa pertama? Di mana? Ada pokoknya di Senayan, panggung gede, event kayak clothing. Oh, bazar baju Iya, ya. Gue pokoknya tahu clothing. tuh. Oh, Iya, pokoknya iya. kayak gitu Awal modelnya. di situ tuh. Iya, awalnya di situ, terus udah lah jadi MC terus. Ada Instagram tuh kan, langsung Iya, tuh iya. email dicek, Kak bisa MC Iya. di sini nggak Kak? Kak MC di situ. Waduh, Iya. tawaran terus. Dapat 1 juta pertama 1 juta pertama gue. MC. Emang sekarang berapa? Lumayan lah. Emang seorang Jumani Turki red cardnya berapa, Enggak, Pak? gue gak mahal-mahal kok. Oh, gitu. Yang penting ya segitulah, pokoknya sesuai. Lu tuh ngundang MC, boleh kalian mahal, boleh murah, itu tergantung dari acara lo dan sesuai dengan kemampuan lo juga. Iya. Ya pokoknya lo kalau ngundang Jumani Turki lu bisa beli Honda Beat.
nggak nyampe. Oh nggak nyampe, iya Iya, iya. Iya. nggak nyampe kayaknya. Alhamdulillah Gue gitu. diangkat. Ya. Nggak nyampe gitu. Curang nih dia nggak buka nih. Jangan dah masa Iya, kayak nggak gitu-gitu apa-apa. gitu kan. Nggak apa-apa. Soalnya nggak enak yang lebih mahal kan, banyak Iya lebih banyak mahal ya. daripada gue. Banyak ya. Kenapa MC mahal-mahal sih? Ya iyalah cuy, sekarang jadi gimana bakat itu mahal. Mahal cuy. ya? Tapi tanggung jawab kita juga besar. Iya. Soalnya kita nggak lucu. Iya apaan sih MC bayaran Iya. mahal doang begitu doang, banyak Iya, iya. cuy. Di event-event tuh banyak minta bayarnya setingginya minta ampun, tapi ya elah si panggungnya begitu doang. Iya. Nggak bisa bikin heboh audiens ya Iya, kan? jadi gue sekarang tuh kalau ngeliat konser apa musik gitu ya, gue tuh yang nggak liat gue gestarnya, MC-nya dulu gue lihat. Iya. Oh begitu ya, oh begitu ya gitu. Jadi emang MC mempunyai talenta masing-masing sih. Siapa Pak MC? Lu punya idaman MC gak? Nggak, kalau di Jakarta. Idol gitu? Idola nggak ada gue, MC nggak ada? nggak ada. Kenapa nggak ada kayak apa ya? Panutan ya apa sih namanya? Kalau panutan gue nggak ada di DKI sendiri, Jakarta kan? Heeh. Nggak ada gue panutan. Ya di mana deh di Indo Gue deh? pengen jadi kayak dia karirnya gitu nggak? Maksud Nggak. gue ya udahlah aku berdiri dengan diri gue sendiri gitu. Oke. Tapi Dengan kalau karakter referensi sendiri. komedi gue ada mix. Kalau komedian malah gue ada. Siapa? Idola kayak satu almarhum Olga, terus Oke. Delanis Ricardo. Iya. Terus gue lebih kayak gitu sih untuk referensi MC, Iya, referensi komedi. Iya iya iya. Tapi pecah sih emang acara yang dibawain waktu sama almarhum Olga. Iya. Pecah tuh semua. Ratingnya juga bagus kan. Katanya bagus. By the way, lu udah berapa lama Kak Apaan? sebagai MC? Dia Dari 2000 berapa? 2015 kalau nggak 16 deh. Dari situ. 2015 berarti sekarang berapa tahun? 2014 kalau nggak 15, gue lupa deh. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pokoknya gue di 8 Jakarta tahun. udah lama intinya. Iya, gitu kan. hampir 10 tahun loh. Hampir 10 tahun tapi begitu doang ya. Enggak loh. Hampir 10 tahun dari 1 juta kan bayaran Tapi pertama MC lumayan, sampai sekarang pokoknya gue oke. udah alhamdulillah banget gue. Iya. Udah pokoknya udah ada pekerjaan lumayan, pekerjaan sampingan kan, yang penting udah ada usaha. Terus kan namanya juga MC kan, Iya, ada iya. rame ada sepinya cuy. Iya, Udah iya, kayak iya. gitu kan. Bener, Tetep bener. ya ada aja lah, sebulan tuh ada. Ada surat banget. Iya, Ada iya. aja. Oke. Terus lu kalau nge-MC paling seneng nih MC festival musik, wedding atau formal corporate? Festival musik lah emang jiwa gue di Iya lah, situ. udah karakternya udah festival Iya. musik banget doi. Iya, emang Udah begitu. pecah. Semua yang dibawain sama dia pecah. Tapi alhamdulillah sih yang gue bawain nggak mau deh ntar ngomongin kayak gitu. Enggak apa-apa dong. Tapi emang Nggak pas apa-apa. gue bawain semuanya emang gokil sih. Gokil. Iya, gue lihat juga kemarin sempat nonton juga waktu itu, cuma udah lama. Pecah. Udah pasti MC, acara yang dibawain sama Jumani Turki, udah pasti joget. Ada tuh Iya joget-jogetnya emang gue tuh. sampai dijulukin pantunannya pensi karena bawaannya gue kalau gue nge-MC kan Kak Jumani nyanyi dangdut sedangkan tahu sendiri suara gue. Iya. Gue bukan penyanyi tapi disuruh nyanyi mulu. Karena mereka seneng sama jogetan Iya lu. juga ya bisa Iya. jadi begitu. Tapi emang Mau bener- nyoba gak? Enggak jangan. Tapi Iya. emang kayak gitu cuy, dangdut tuh emang asik banget. Tapi pada Iya. munafik kayak pada lo semua. Iya. Oh. Iya, jujur. Mm-mm. Dangdut paling asik emang kalau Iya, buat joget ya. Iya, dia ngomongnya nggak suka dangdut tiran di play pada joget kan. Iya. Tapi ya emang itu kalau event nggak dimasukin dangdut emang seru. Tapi pernah gak event dangdut? Event dangdut belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Lu gak mau nyoba? Soalnya karena event dangdut tuh gue harus duet nyanyi. Iya. Yang sih. kayak Oh, enggak lagunya itu. juga kayaknya. Ada cuma kayak gitu gak Asik, bisa gila. asik. Bener. Kayak gitu kan MC dangdut kan biasanya kan disuruh itu apa? Disuruh lempar ke penonton kalau Iya. nggak ada yang nyanyi duet begitu kan. Iya. Acara-acara dangdut kayak lo nggak pernah nonton aja lo. Bangke lu. Iyalah. Lu Apa kan ya? udah nonton dangdut lo mana lo tinggal di gang. Yang ikan di dalam kolam apa? Bilaing. Oh kayak Iya, gitu. Oh, kayak gitu. ingin melihat ikan gitu ya. Bener. Biasanya kalau MC dangdut kan slow kayak gitu kan biasanya ntar dia sambil nyanyi. Iya. Tapi tawaran ada, Oh, ada? Ada berapa kali tawaran nyanyi MC dangdut. Tapi nggak lu ambil? Bukannya nggak menolak rezeki cuy, tapi kan itu bukan kapasitas gue. Oke. Yang ada ntar malah ngecewain. Oke. Kalau membawakan doang bisa, tapi kalau ntar kalau disuruh duet lagu nggak ada yang apa cuy Iya. gue. Iya. Kalau kata orang, Pak, MC itu hanya sekedar ngomong. MC itu adalah pekerjaan yang mudah, semua orang juga bisa. Emang gitu ya? Kalau gitu yaudah lo naik aja ke panggung deh. Tuh, mampus Yang ada lo. lo lempar sama Mampus lo. Botol lo, Iya, sembarangan lo. banget lo. Juga ini enak ya kerjanya cuma begitu doang. Udah mana ridersnya ribet banget pakai ini ono terus mintanya inilah bayarnya tinggi lah. Lo pikir nge-MC emang gampang. Iya, MC itu susah, Bro. Oh, MC MC susah, itu cuy. adalah pekerjaan yang
butuh kreativitas dan otak lu harus encer, bener kan? Iyalah, ketika lo ntar kan ada tuh band-band yang ada yang penontonnya mabok. Iya. Ada yang bilang kan, oh tai lo lama banget lo bacot. Pernah Begitu gitu? banyak. Sering nggak? Gue dilempar sepatu udah pernah cuy. Anjing. Tapi bukan gue yang dilempar ya. Tadinya adalah satu bandnya. Iya. Kebetulan dia keluar. Iya. Mau balik. Gue masuk tuh. Gue giniin sepatu. Tadi kalau kena gue langsung gue down banget langsung. Band apa? Adalah pokoknya. Adalah. Pokoknya dia pendangan lo yang regis kayak gitu deh. Band baru. Baru. Tapi kebetulan waktu itu kan artisnya mundur begitu loh, tau nggak? Jadi band regis jadi di tengah, tau nggak? Oke. Aturan Iya, band iya. regis itu nggak di tengah, di awal depan, kan, di di awal. awal-awal kebetulan artisnya ada yang ngaret atau Oke. gimana nggak tahu deh waktu itu tiba-tiba ditaruh tengah tuh, mungkin Oke, dia oke. kelamaan perform, udah tuh. Tuh. Dia namanya juga penonton kadang-kadang ada yang barbar lah wajar Iya, ya wajar sih. Paling parah lu pernah dilempar apa? Nggak belum pernah baru itu doang. baru Itu itu bukan doang. lempar gue aslinya gue tahu kok. Oke. Memang gue tahu. Jadi lu nggak pernah punya kejadian kayak dilempar apa? Tapi selama lu nge-MC ada audiens yang anjing nih orang ngeselin banget. Ada nggak? Ada. Gue udah segala Audiens yang macam kayak penonton. gimana? Hah? Audiens yang kayak penonton yang kayak gimana? Ya yang kesel gue cengin gitu ada. Ada Baper ada kan banget. sama yang orang tuh ada yang nggak bisa diceritain ada. Heeh. Ceritanya ada tuh cowok-cowok yang keker tau nggak? Iya. Ih pelan gini gitu Ih, marah sama iya. gue. Bener kan begitu? Iya. Iya. Sekarang yang keker emang aduh say gue gituin kan. Ada tuh yang gitu. Ada baper. kan cerita datang berdua tuh di salah satu event. Iya. Di depan pakai baju yang aduh super badannya kelihatan gitu kan, gue Iya. godain tuh, gue marahin tuh, TB gitu Iya. kan, marah dia, pernah kayak gitu, maaf ya guys. tapi apalagi audiens yang anjing gue males banget nih kalau Ada audiens salah satu band juga kelamaan gue bacot karena bukan salah gue lah orang apa, Mereka bandnya belum juga siap. lama prepare-nya, dia kan cek sound kadang-kadang susah lama iya. banget, yang disalahin MC, lama lo bacot begitu sering. Iya pernah. Gue juga pernah lihat tuh MC yang kayak Iya. salahnya MC padahal tapi emang kalau masih itu prepare. PR beratnya tuh ketika MC lagi kayak gitu loh. Coba kalau lo gak bisa bawa MC secara bagus, Iya. lo bakalan aduh, abis lo kayak gitu. Bandnya siapa? Ada lah, band pokoknya deh. Udah terkenal dia mah. Oke. Band-band ya biasanya band-band yang audiensnya udah pasti mabok kan. Iya, si mabuk-mabuk kayak gitu. Soal pasti dia ada yang udah nggak sabar banget. Sebenarnya bukan kesalahan gue lah. Mungkin Iya. di prepare artisnya, prepare untuk chansonnya Iya. kelamaan. Iya. Jadi agak lama gitu. Penonton udah kesel aja kan. Iya. Ya yang disalahin MC-nya gue gitu. Tanggung jawabnya gede ya, Pak. Gede. Iya. Tapi lu pernah salah ngomong nggak selama nge-MC? Pernah. Jadi Salah ada- manggil nama? Gue sampai disuruh minta maaf. Oh iya. Itu di sekolahan pernah gue sama Mario Caesar waktu itu. Iya. Ceritanya gue nyebutin banknya, gue nggak tahu bank itu apaan. Sponsor, banknya Ya sponsor. oh. Gue tanya ke Mario, ini bank apaan sih Mario? Dia ternyata orangnya di depan. Oke. Oh bang ini Jum gitu. Mario sempet ngasal gue, terus dia bro disamperin panitia gue tuh, katanya suruh minta maaf gitu. Pernah kayak gitu. Terus gue agak lemes, terus agak gimana, gue agak kayak udah kayak down gitu. Terus ya udahlah gue harus minta maaf lah, ini kan kesalahan gue. Iya, Gue iya. gituin gue. Pernah lah kayak gitu pernah. Pernah. Kalau sebut nama band atau gestar Ntar dulu. pernah gak? Sponsor pernah, kalau band Sponsor. Tadi bank satu, terus apa lagi? Kalau sponsor belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau band pernah, paling yang regis kayak gitu pernah sebut nama pernah. Ya. Band Band-band regis regis pernah lah gue ya. sebut salah band gitu pernah. Oke. Terus kalau Tapi kadang-kadang juga ngeselin mereka. si band regis, kenapa? Regis kadang-kadang belum terkenal aja udah pada lama banget ngeselin tuh. Tuh. Oh, begitu. Kadang-kadang gitulah. Lama banget tau prepare-nya, kadang-kadang naiknya, kadang-kadang juga itulah, ada aja lah pokoknya. Jangan kan di atas panggungnya ngeselin, di backstage juga mereka Ya, ngeselin mungkin kalau kadang. jadi artis dia sombongnya kayak apa itu loh. Gokil, mau manggil dia Baru kan. ngerintis ya begitu loh. Iya. Gitu ya. Oh, Riders cewek lo, banyak ngalahin sih. lo. Ya kan emang semuanya maunya instan coy. Betul. Pernah ini juga gak belibet gitu ngomong di atas panggung? Belum pernah. Belum pernah. Mulutnya lancar banget tuh. Mulutnya lancar Belum banget. pernah sih. Tapi otak harus encer kan, Pak? Yang harus encer, tapi gue emang kalau sebelum MC ini yang lagi happening apa ya? Iya. Yang lagi rame di Instagram, mungkin di Lamtur ya. Iya. Gue bawa aja ke atas panggung. Saya kan lagi itu lah, lagi tentunya diomongin, gue bawa aja. Yang penting gue nggak bawa politik, Iya, ras bener. gitu kan gue kurang memahami. Mending gue nggak. Pernah nge-MC politik? Belum. Belum. Tapi kampanye nih bakalan dapat gue. Mau? Kampanye bakalan dapat. Oh, udah ada yang Udah masuk? ada.
kampanye gue bakalan ada. Soalnya kemarin udah dikontak juga, Oke. udah ditawarin sih. Kalau Gim- kampanye nge- gue masuk banget, apalagi pasti ada dangdut, ada popnya Iya, tuh. iya. Seru banget tuh. Wiset. Kampanye ini semoga ya dapat banyak. Amin, 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 amin. amin, amin. Iyalah. Kampanye 2024. Jumani Turki MC-nya. Gue mau nyanyi juga tuh, kalau ada dangdutnya gue mau nyanyi juga ntar. Iya. Iya. Sekarang udah pasti dangdut kan acara-acara Iya, kampanye. tapi kalau Giran ditawarin MC dangdut gak mau. Iya. Gimana sih lu? Coba dong MC Nggak dangdut. bisa cuy, MC dangdut tuh harus bisa duet. Kayak contoh kan gue Iya. cari cuma kayak gitu. Oke lo, suara lu. Enggak. Oke. Lu kalau joget-joget panggung kayak salto-salto ya kan gokil. Lu gue pernah lihat lompat dari atas panggung, Pak. Ke bawah. Belum pernah? Pernah. Lupa deh Di gue. Mungkin iya, mungkin 2017 18. saking banyaknya nggak tahu deh. Iya. Oh, Emang udah berapa puluh panggung, Pak, lu Enggak, naikin? masih udah banyak cuy, tapi lah lupa. Kadang-kadang gue ada yang ketemu salah satu panitia apa, kalau enggak penonton Kak Jumani kadang-kadang. Iya. Kalau nggak inget ya gue MC di sini gitu. Oh. Ada yang kayak gitu. Banyak ya yang kenal lu ya. Iya, tapi mungkin anak sekolahan, tapi kalau orang-orang tua mah nggak tahu gue siapa sih dia gitu. Bapak gua kenal kayaknya sama lu. Enggak. maksud lo, gue seumuran bapak lo gitu. Enggak. Barangan lo. Iya. Oh. Bapak gua kan dari bawah-bawah. Anaknya berapa? Hah? Anaknya berapa sih? Bapak gua? Hmm? Anaknya yang ketahuan sih 3 ya. Yang nggak ketahuan nggak tahu. Istrinya berapa? Istrinya 1 dong, mak gua Gue doang. kirain kalau mau nambah lagi gue siap nikahin Siri. Cucok. Nggak ntar udah heboh deh gue. Iya. Dikirainnya. Jangan uang jajannya sehari 50.000. Oh 50. Iya. Nggak apa-apa lah, kan cukup tuh. Beli di warteg kan 12.000 2 kali. 12.000 kali 2 kan 24.000. Anjing Masih dihitung. sisa tuh 26. Ya kalau di Jakarta kalau kita nggak bisa maintain duit, Iya. lo bergaya doang, tar yang ada lo nangis habis itu lo. Iya. Iya kan? Balik lagi deh. Lu selama apa namanya kalau dari luar daerah ke Jakarta apa sih namanya? Rantau. Lu kalau ngerantau gitu pantangannya apa? Selama lu ngerantau berapa tahun ini? Gue dulu waktu pertama awal kan gue perokok abis ya. Iya. Tantangannya gue ya. Mm-mm. Gue dulu perokok abis di kampung. Iya. Tapi giliran pas baru datang Jakarta kan gue tahu dengan gaji gue segitu terus gue Iya. nggak ngerokok. Oke. Tantangan kan? Iya. Iya, waktu gue bukan pantangan ya, nggak, gue bingung deh. Iya benar. Jadi lu tahan-tahan supaya hemat kan? Dia supaya hemat gue dengan gaji gue segitu, gue uang rokok gue sehari sebungkus lebih. Sehari sebungkus rokoknya Gue rokok Marlboro barbar ya dulu, kan? tapi sekarang udah sempat berhenti beneran gue rokok. Dari itu gue dapet pelajaran Jakarta dengan ngekos 300 berapa sih 500.000 dulu. Oh dulu pertama 500.000. Iya. Oke. Tapi ya adalah perjalanan orang itu tuh pasti adalah. Pernah ini gak pas lu ngerantau kayak anjing gini banget ya ngerantau di Jakarta ya gitu. Ya itu sempat kayak gitu, belum sempat sih, tapi gue jalani aja sih karena waktu itu gue juga seneng aja sih karena di Jakarta gue gimana ya, waktu itu gue seneng aja pokoknya itu di Jakarta kerja dengan gaji Iya. segitu seneng aja. Seneng aja. Oh, Enggak lu bawa pokoknya stres. kalau udah minggu itu kan pasti kan libur kan, Iya. udah tuh ke pasar beli ini semuanya tuh seneng banget gue dulu begitu. Oke. Kalau sekarang ke pasar mau ngapain, ngebeli sayuran. Ih. Terus waktu lu nge-MC nih Pak, Hmm. lu pernah gak yang namanya di depan panggung kan, banyak audiens gitu Yes. kan, lu pernah gak yang namanya gugup atau panik gitu, sampai ngeblank deh, pernah gak? Kalau ngeblank belum pernah, tapi kalau gugup iya, manusiawi itu. Raisa yang Manusiawi. masih nervous kadang-kadang dia ngomong sendiri. Oh iya. Mm-mm. Tapi setiap lu naik panggung gitu pasti Enggak gugup. juga. Waktu 6 panggung gue masih nervous tuh. Oke. 6 panggung masih kayak deg-degan ada. Oke. Baru awal 6 kali panggung tuh masih gue sekali masih deg-degan, 2 kali masih deg-degan, 3 kali masih deg-degan, 6 masih deg-degan. Tapi kalau sekarang ya itu kuncinya. Gue bintang. Jadi gue bintang. Gue di sini dibayar orang, gue gak mau gue sampai ngecewain gitu doang. Iya, bener. Tapi gue sekarang yang gugup nih, deg-degan ngundang Jumani Turki bro. Ih, Maaf sedap. gerah banget ya. Nanti gue pasang AC deh. Selalu. Tadi biar lu nggak blank, lu ada tekniknya gak? Hah? Teknik MC. Punya teknik sendiri gak? Kalau gue nggak punya gimana ya, gue naik aja sih semuanya spontan. Lepas aja gitu. Lepas gue dengan pembawaan gue sendiri. Nggak takut ngeblank, bingung ngomong apa? Nggak takut. Ternyata ya nggak tahu juga sih gue. Tapi nggak ngeblank belum pernah. Tapi pernah pas lagi ada masalah, gue waktu itu ya acara prom night kayak gitu, gue Iya. di cover sama partner MC gue pernah. Iya. Tapi cuma bentar doang karena gue gara-garanya
udah datangnya terlambat, gue nggak make up, gue nggak semuanya ngeblank di awal segmen pertama ngeblank Oke. pernah. Oke. Itu pernah itu. Jadi gue datangnya terlambat, nggak dandan, nggak prepare, nggak semua, itu udah pengalaman terburuk gue itu. Ketika gue kalau acara gue mendingan gue setengah jam 1 jam sebelum acara gue udah di situ udah persiapan. Oke. Kalau gue itu tinggal berapa menit gue langsung naik. Jadi ganti baju set, langsung naik tuh gue ngeblank. Iya iya iya. Dan ketakutan gue di jalan tadi gue bawa di atas panggung. Iya iya iya. Jadi kayak gimana ya? Kayak takut gue telat, gue takut terlambat, Iya, iya. gue takut dimarahin tuh. Bener, Itu gue bawa di atas panggung. Udah itu pengalaman terburuk gue. Makanya gue gak bisa maksimal. Jadi di awal juga udah ngeblank kan Oh, gara-gara tapi telat segmen kan. kedua langsung oke sih. Oke. Lu nggak punya teknik di atas panggung apa gitu, nggak ada? Udah Teknik. lepas aja. Lepas aja. Gokil. Biasanya ada loh MC lain. Enggak, ada yang mungkin pakai teknik, kan ada yang udah pakai udah disiapin gitu ya. Iya. Kalau gue ya udah semuanya di depan gue ya gue sikat gitu. Jadi apa yang di depan gue? Soalnya kalau gue udah prepare ini semuanya nggak sesuai dengan audiens, beda cuy. Iya. Kadang-kadang kan kita kan membawakan ini, gue pengen membawakan ini kayak komika gitu kan. Iya. Komika bisa, kalau gue komika bisa. Tapi kalau gue MC ketemunya sama penonton-penonton, Iya. gue udah beda lagi cuy. Gue Iya. udah persiapan ini ternyata malah nggak masuk sama konsep gue tuh sering. Iya, Makanya gue udahlah naik-naik aja gitu. Naik-naik aja. Ada bebannya gak sih jadi MC? Bebannya ya takutnya garing gitu. Pernah? Belum, kalau garing Wih, belum selama ini. Alhamdulillah pecah gue semua ya? responnya pecah terus, Pecah alhamdulillah semua. sih. Jumani Turki, pensi lu pasti pecah kalau lu dipakai Jumani Turki, bro. Nggak harus pensi juga, tapi event juga. Event apapun ya, Iya. festival musik tuh. Tapi emang belum selama ini sih oke-oke aja sih. Oke aja, nggak pernah garing disuruh pernah. turun penonton. Iya, yang penting tuh kuncinya itu ya kita ya, biar orang nggak bosan lihat gue itu dari baju, penampilan, semuanya kita harus pikirkan semua ketika dia atas panggung. Biar Yep. semua orang lihat kita juga enak, seneng gitu. Ada laler, kenapa gue belum mandi kali ya? Ada lalu. Kok ada laler juga yang mau deket buang sampah ya? Iya, anjing. Ada apa aja ada lalat. Ntar juga ada motor lewat nih. Gile ya, jalannya ke sini ya. Iya. Mantep ya. Jalannya berkubang cuy. Lu pas nge-MC pernah dapat omongan jelek gak? Dapat omongan jelek gimana? Ada di Apapun. komplain gitu pernah. Dikomplain. Oh, di komplain pernah. Gara-gara? Karena gue ada salah satu gimana ya? Gue ngomongin kayak masalah ini loh. Dia ada satu guru, bukan guru sih. Waktu itu acara kantor deh. Pokoknya gue ngomong ada gara-gara gue, dia udah punya istri belum gitu. Udah, terus gue ngomong gini, kalau mau nikah lagi gue mau dong nikahin Siri gitu kan. Ternyata di dalam apanya deh, Gitu. pokoknya anutan dia, pokoknya dia Ha-ha. kayak gitu kan, dia nggak boleh kan Ha-ha. mempunyai istri dua kayak Oke. gitu. Terus gue sempet nggak ditegur sih, kayak dapat dia ngomong ke gue gitu, tapi secara baik-baik. Terus Oke. gitu. Kan ada kan nggak boleh nikah dua, maksudnya Enggak tahu gua. nggak Maksudnya tahu. enggak boleh nikah dua. Maksudnya nggak boleh istri dua gitu loh. Oh iya, itu tergantung pribadi masing-masing. Bukan pribadi cuy, adalah salah satu Agama. kepercayaan. Oh, iya. Ada. Enggak tahu gua. Nggak tahu lo, lo takut lo. Iya. Ada cuy, gue pernah. Lo nggak percaya, tanya Oke, deh. ya gua sih Tapi kalau dia diajak ngomong kayak gitu takut tau. Tapi kalau bini lo, kalau seumpama lo nikah lagi boleh nggak dikira-kira? enggak kayaknya, Pak. Ya mungkin. Tapi saat gue ini- juga nggak mau. Ya elah, lagu lama lu. Enggak, Di guanya nggak belakang mau. Masih lo nyari aja lo nggak? Enggak, emang nggak mau nikah. Maksudnya bini 2, bini 3 gitu. Enggak mau gue. Ya mungkin saat ini belum. Mungkin Iya. soon nggak tahu Besok ya. kali ya, mau Nggak ya. tahu juga. Soalnya Langsung nggak kadang-kadang besok. gua bilang, Cari istri tinggal ya. kucing dikasihkan mana mau nolak sih. Iya, bener. Tapi kalau lo prinsip lo begitu, gue beruntung banget yang menjadi istri lo itu. Iya. By the way, nama harusnya. istri lo siapa? Ya? Dini Arianti. Oh, Dini Arianti. Itu yang pertama, yang kedua Ariel Tatum. Berarti Arianti orang Jawa dia. Di Jawa. Oh, Jawa. Purwokerto, Pak. Terus lu orang mana sih? Gue orang sini asli, gue Kelapa Gading. Betawi. Jakarta, Betawi. Oh, Betawi. Jakarta ketemu Jawa ya kan. Bini gue. Gak apa-apa kok, bagus juga kok. Kayaknya Dini kalau ketemu dia heboh ya. Bini gue heboh banget loh. Apa ya? Heboh banget. By the way, bini lu sering belanja online nggak? Iya. Kenapa? Berkeluh nggak lo? Hah? Nggak ada keluhan? Enggak sih kayaknya. Enggak sih, tapi berat banget jawabnya. Enggak, kayaknya. Enggak, tiba-tiba Sekarang datang kan lagi paket. Sekarang kan ibu-ibu kan lagi viral banget tuh, Iya. bikin belanja paket mulu kan. Iya, tiap hari paket. Tapi lo sebagai suami ada komplain nggak sama istri lo? Enggak sih. Ya mungkin pemasukan lagi oke cuy. Ya, Amin. alhamdulillah, nggak apa-apa. Amin. Cuma kalau mau dibelanja gue ada syaratnya aja. Oh, syaratnya apa Iya, itu? gua- Dikasih jatah gitu? Itu mah suami istri mah wajar.
Gue biasanya kalau By the way, gue mau nanya dong, kalau kayak berhubungan dalam bersuami istri itu berapa kali sih? anjir. Jadi gue yang tanya aja. Tapi kan gue masih single nih, single di KTP doang. Ya lu deh berapa kali kalau lagi main? Mampus Ya kan lu. gue aneh kan, ini kan belum nikah begitu kan. Takutnya kan orang kan langsung berkonotasi jelek tentang gue gitu, Oh, kan. gitu. Tapi orang langsung berargumen jelek tuh udah banyak sih sama gue, tapi ya kan Tapi lu dia nggak jomblo tahu ya sekarang gue. ya? Jomblo ya? Jomblo, gue terakhir pacaran udah 2 tahun yang lalu. Anjing lama banget lu, Iya. betah banget lu jomblo. Jomblo. Gue pacaran cuma 6 bulan doang, ternyata kita nggak sejalan. Dan gue itu pacaran hanya 5 kali. 5 kali seumur hidup. Dari gue segini ya, maksudnya ada 5 kali. SMP belum pacaran. Iya. SMA mau lulus baru pacaran, 2 orang di kampung, 3 orang di sini, Jakarta. Kalau lu berapa kali pacaran dulu mantan lo? Mantan gua 5 kayaknya. Sama kayak gue dong berarti. 5. Gue orangnya setia, Pak. Oh setia. Setia. Gue juga setia sebenarnya sih, tapi apalah daya ketika dia udah nggak sejalan sama gue, Iya. ya nggak bisa sih. Laki orang kali lu pacarin. Pala lu. Hei, kan gue bilang kan, pasti lu berargumen begitu kan. Ih, kan gimana pacaran cewek cowok, kurang ajar lo. Sekarang lu kalau mau nanya pacaran begitu lu tanya sama anak-anak yang keker-keker kayak gitu deh. Tuh. Buktinya Koko Ruben aja anaknya 2. Iya. Jangan kayak gitu Iya Pak bener Delo. lo. Jangan gitu lo. Jangan ngeliat dari luar ya Gue gak? bilang, Kak Jumin kan kemayu kalau atas panggung. Pasti pacarnya cowok ya. Banyak begitu yang DM kayak gue. Onat kan contohnya? Contohnya Onat. Onat. Onat ya gitu doang. Iya. Justru yang keker-keker say. Iya. Bahaya tuh. Kacau ngomongin yang keker-keker mulu doi. Lu kan dulu 2014-15 ya nge-MC ya? Belajar dari mana, Pak? Nggak ada, gue kan solo kan baik seniman gue. Otodidak aja. Iya, gue tuh dulu tuh gue seneng ngeliat kayak sinden, gamelan, campur sari kayak gitu. Campur bisa. sari. Kadang-kadang gue nyinden juga. Ah, serius? Dulu pas gue belum balik suara gue bulat. Oh, Tapi iya? pas gue balik suara gue jadi ngebas cuy. Dulu gue bisa nyinden Nyinden beneran. susah kan? Iya. Coba dong. Kalau sekarang suara gue udah beda Nggak lagi. apa-apa dikit. Cuman berjuang terus kelingan. Tuh gak bisa gue dan dulu bisa gue bener. Gue nyinden bisa gue. Berasa di Solo gua. Kalau di Solo enak tau adem bawahnya. Adem ya. Kalau di sini kan Kampung gua bawahnya panas. udah tuh Iya. beda. Di sini bawahnya pengen kerja. Soalnya bawahnya santai cocok. Bener, sama gue juga kalau nggak kerja anak gue makan apa kan Iya, susah. tapi kan karyawan lu udah banyak cuy. Amin. Ya karyawan banyak, beban juga banyak Pak. Gajinya sama THR tuh kan kemarin. Dulu, yang orang kaya masih kurang apalagi lo kita semua. Iya, Ya kan? iya. Ya harus bersyukur ya. Iya, sampai segala kantor digadein tuh. Lo rumah lo lalu digadein juga enggak nih? Gua Pak, gua saking nggak punya duitnya sofa gue sewain, Pak. Mau disewain. Jadi teman-teman kalau mau nyewa sofa, mau bikin acara tuh boleh tuh banget tuh. Tuh di sini semuanya lengkap tuh. Masuk. Dapat Buat banget pancingan gua. acara catering, buat Iya. acara bisa lah kayak gini, buat kayak gini-ginian boleh lah penontonnya. Buat audiens juga bisa sih. Thank you lah. Pak Jumani. Pak, lu waktu selama nge-MC nih hampir 10 tahun, berarti kan 8-9 tahun ya lu nge-MC ya? Pandemi berhenti cuy. 3 tahun berhenti lah. Sama sekali nggak ada. Nggak ada wedding doang, tapi wedding yang simpel-simpel banget. Terus lu ngapain? Ya di rumah angkong-angkongan. Serius? Iya, yang penting udah ada kerjaan, pemasukan ada. Ada lah ya Iya, wedding-weddingan ada lah. ya. Yang penting udah ada Internet. pemasukan mah, nggak usah bingung tuh. Ya masih ada lah pemasukan, tapi santai aja pandemi itu ya buat pelajaran kita juga sih. Iya. Jangan buat foya-foya juga. Iyalah. Iya. Tapi nggak sampai foto KTP yang begini kan? Enggak. Megang tuh. Enggak. Pinjol. Temen gua ada begitu. Pinjol tuh orang nggak tuh. Sorry ya. Tadi paling jauh nge-MC kemana, Pak? Selama lu nge-MC 8 tahun. Jauh di Bali pernah. Di Bali pernah. Di Solo pernah. Solo kan kampung lu. Surabaya pernah. Surabaya. Ke daerah timur, ke luar negeri udah pernah? Belum. Keluar negeri gue belum pernah gue. Belum. Beneran gue keluar negeri belum pernah gue. Oh, Gue iya? udah ngomong, gue keluar negeri, gue harus umroh dulu baru keluar negeri. Soalnya gue belum umroh. Oh iya. Oh pikiran gue juga gitu tuh, gue harus umroh Yang atau penting haji. gue orang tua gue dulu umroh. Sebenarnya gue pengen banget sih kesana juga. Pengen banget sih, mungkin nggak tahu ntar gampang. Kita doain sama-sama. Amin. Iyalah, gue ngapain keluar negeri terus update story gitu, Iya. maksud lo biar lo aku dibilang, oh keren banget di keluar negeri gitu. Iya. Enggak gue banget tuh. Enggak. Lu anaknya enggak media sosial banget ya? Bukan media, enggak.
Maksudnya nggak yang update kehidupan lo gitu-gitu. Enggak, gue ya begitu gue kadang gue tuh sebenarnya Tapi lo kan di entertainment harusnya begitu dong. iya itu perlu juga sih, tapi gue nggak terlalu berlebihan banget sih. Oke. Sampai segala semuanya dipamerin gitu enggak. Iya, enggak ya. Enggak, kayaknya enggak gue banget sih. Tapi kalau di panggung emang terkenal sombong gue. Ush. Tapi kalau di keseharian gue emang jadi diri gue sendiri. Iya. Sampai gue di sawah lah, di segala macam gue update kemana pas lebaran. Oh iya. Iya, kerjaan gue di kampung tuh gue biar orang tahu loh. Iya. Jadi yang dipamerin bukan makanan-makanan restoran Iya, doang lo pade. iya. Makanan-makanan pinggiran gue sikat Ngarit juga. ya apa ngarit? Iyalah. Ih, seru Ah. banget itu, malah seru Kalau tau. gue begitu gue gitu. Itu dari pulang kampung begitu tuh. Enak banget tuh. Pak, tadi MC lagi. Selama lu nge-MC, lu paling, ini gue yang pengen gue tanya ini, sisi gelap MC paling ada kejadian-kejadian aneh gak selama lu nge-MC? Kejadian aneh gimana? Apapun, misalkan lu nge-MC acara apa, terus Kalau private party pernah? private party Private party pernah. di Jakarta. Ada Jakarta. Tapi gue baru ngambil sekali, mau 2 kali nggak jadi. Ya private party mah wajar lah, keanehannya apa? Ada lah, itu mungkin ada kayak dancer seksi gitu. Oke. Seru tuh kayak gitu-gitu tuh. Isinya mabora kayak gitu. Waktu itu kan gue juga ditelepon Kak Juma ini mau nge-MC, bisa nggak MC di tanggal ini? Gue bisa, tapi pakaiannya itu Kak pakai celana yang pendek gitu kan. Oh gitu pernah. Terus pakai baju oblong. Anjing. Terus Lu lu terima? dia badan gue krempeng gue gituin kan. Iya. Nggak apa-apa Kak, yang penting Kakak lucu begitu kan. Terus gue gini, Kak mau pakai baju cewek nggak? Sembarangan lo, enggak, gue nggak mau kayak gitu-gituan, gue nggak Iya, mau. iya, Pernah suruh pakai baju cewek-cewek kayak gitu. Gue tuh udah pernah 2 kali tawaran begitu. Mau lo bayar berapa gue juga nggak mau. Tapi kalau suruh pakai baju cewek emang nggak mau. Bergaya cewek nggak apa-apa di panggung, tapi kalau memakai baju cewek mohon maaf gue nggak mau. Enggak ya. Nggak. Tapi kalau private party itu nggak gue. Maksudnya gue tetap pakai baju cowok. Tapi Oke. emang isinya vulgar dan seksi-seksi, dan gue baru ngeliat itu juga kayaknya itu bukan dunia gue gitu. Makanya gue Sekali cukup tuh sekali waktu itu doang, tapi bayarnya lumayan gede cuy. Iya lah, orang-orang kaya pak Dan yang banyak ada gitu. sawerannya juga. Makanya Iya. gue kaget, gue baru kali ini gue dapet gitu. Sebenarnya ini gue belum pernah gue omongin di mana. Ya nggak pernah, Is. karena gue nggak pernah datang ke podcast sih. Oke, Tapi thank you loh. gue belum, itu gue cerita gue lah. Itu pertama kali gue juga kaget. Oh gini ya, gini. Iya. Gue dapat pengalaman gitu. Bener-bener gelap ya pak. Sama anak-anak loading gue juga waktu itu pernah dia cerita bareng gue disewa di private party gitu. Jadi pas bongkaran unloading itu bener-bener di rumah kan, rumah gede kan. Oh. Cewek pada nggak pakai baju gitu, telanjang, udah pada tepar, Pada mabora, gitu. oh. mabora udah. Itu ya gitulah emang Ya dunia. tapi kalau ya di menurut gue kalau di Jakarta mah ya lumrah aja sih. Iya, Sekarang ya nggak kan. baik bikin, sekarang udah jadi umum banget kan. Kemarin tuh ada pak di bikini party di Kok lo tahu banget lo datang lo ya? enggak, gua kebetulan lihat ada waktu itu. Lo nggak usah bohong lo, takut mah bini lo. Hmm. Oh bini gue yang ngajakin Tapi ya? lo by the way lo suami takut istri nggak sih? Enggak lah, gua Nah, mah. mungkin lo bilangnya sekiranya di sini mungkin enggak, tapi Iya, kalau di nggak depan tahu bini ya. gua enggak. Soalnya banyak temen gue yang udah nikah tapi banyak takut sama suaminya banyak. Iya, sama istrinya. Oh, sama istrinya. Iya. Enggak, gua enggak. Lo berarti bukan tipe kayak itu. Enggak. Oh, berarti oke. Itu pernah tuh gue kayak gitu tuh. Terus juga kemarin juga sempat ada tuh yang kayaknya viral juga di TikTok. Kenapa itu? Apa namanya? Jadi partinya itu dia pakai sabun, apa bukan busa-busa gitu, apa sih? Maksud lagi tuh. Enggak. Jadi kayak kolam renang terus ada, Oh, itu namanya onsen kalau nggak salah ya. nggak tahu ya. Kalau apa yang ya? mandi bareng itu namanya di onsen atau bukan? Gue nggak tahu deh. Gue kurang Nggak tahu. tahu. Gue karena gue belum datang cuy. Jadi kalau lo bertanya sama gue begitu, gue nggak tahu. Oke. Karena gue belum pernah yang ikut-ikutan party, belum lu kalau nge-MC. Tapi lo anaknya party banget gak? Party banget 2016-17. Sekarang? Sekarang udah gue jarang. Biasa Kecuali kalau party dapet di mana? invitation, kalau dapat undangan teman gue DJ ulang tahun baru gue datang. Iya. Tapi kalau kucruk datang mabok, Enggak. mau niat di rumah mabok enggak sekarang. Sayang duit juga sih, Iya. tapi udah tuir juga cuy. Bener. Tapi belum tua banget sih gue. Oh, iya, lo masih muda. Biasa party di mana? SCBD biasanya kan. Ais. Tapi gratis. Serem. Iya, ntar dulu saya sekarang. Serem. Kalau dia biasanya di HW itu. Isinya jamet semua sekarang. Ya, bukannya udah diganti nama sekarang. Enggak tahu ya. Ganti Iya, nama. kok jadi nggak kita sih? promoin dia sih? Oh iya bener. Sorry. Tadi paling jauh kemana? Ke Bali ya? Bali pernah. Bali. Acara apa pak? Acara clothing. Oke. Asik banget dong ya Bali. Iya, keren sih Bali. Dia bener-bener di sana kan
banyak senimannya Iya. juga, tari-tarian. Gue suka banget di Bali, gue suka banget semuanya deh. Gue pengen banget ke Bali lagi ntar kapan-kapan. Yuk, bareng yuk. Boleh. Ayo. Tapi tenang aja, gue nggak minta bayar lu kok. Iya, siap. Kalau perlu lu gue bayarin. Ini boleh dong, mau dong. Lagu lo perah. Cicilan lo banyak anjing. Paling jauh ke Bali. Kalau lu pernah megang event yang nggak lo duga gak? Anjing ada event kayak gini gitu. Ya, tadi gue kalau Selain itu. Kalau itu belum sih, kalau yang terlalu ekstrim belum. Belum ya? Gue mah lempeng-lempeng aja. Oh, tadi cerita sama gue banyak katanya. Enggak, jangan gila. Dan kayak gitu ntar orang berargumen jelek. Di Indonesia kan kalau udah jelek terus. Iya, parah emang Enggak lah, netizennya. kalau di Indonesia tuh begitu. Kalau dia udah jelek mulu. Oh. Iya. Kalau lagi nge-MC pernah gak lu dapet event yang gimana ya? Atau enggak ini deh yang gestarnya selek sama lu? Nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada gue. Oke semua gestarnya. Oke semuanya. Tapi kalau MC selek sama gue ada. Oh, ada. Siapa tuh? Siapa? Nggak tahu gue. Tapi kalau itu nggak ada. MC Jakarta. Ada, Jakarta. Ya, ada lah. Pokoknya Oh, ada lah man. Kayak gitu mah. Kayak lo nggak tahu lah apa-apa itu pasti sekut-sekutan ada cuy. Ada ya? Ya ada lah. Apalagi dunia entertainment kayak gitu, dunia per MC-an tante apa ada lah. Keras cuy. Sekarang malah dijolokin minta gratisan tau nggak? Jadi MC, Apanya? banyak MC yang masukin lo. Even dia udah masuk, udah ngoling-ngoling hubungin ini, tahu-tahu dimasukin tuh MC gratis. MC gratis? Mungkin dari mana gitu Oh. kan ada lah. Dari gitu. media dari mana itu dapat, bukan media maksudnya kayak dari radio ada yang ngasih gratis Iya, tuh ada iya, juga, iya. Oh, ada ada yang juga. dari manajemen baru tiba-tiba coach ngasih udah ngelobi nih tiba-tiba dikasih tuh MC gratis. Ya tetap masih minta gratis lah. Suka gratis lah panitianya juga. Iya. Ada yang Iyalah, suka pasti gratis, yang dipakai tapi yang gratis kan. Ada juga yang gue nggak mau dong dalam event gue mau MC yang biasa, nggak mau lah, gue pengen MC yang bagus. Ada juga yang begitu. Iyalah. Selama nge-MC tadi kan yang gelap-gelap tuh, yang jelek-jeleknya. Sekarang yang seru-serunya, lu pernah gak nge-MC paling seru acara apa? Paling pecah yang emang lu nggak bisa lupain? Gue pecah paling nggak suka itu gue di kampus Apa? Indonesia Baking School Kemang. Gue di situ udah 6 kali. Oh iya. Gue di situ kampusnya menurut gue keren banget. Kalau untuk SMA gue SMA yang futuristik itu. Oh kemarin ya? Iya. Lu kemarin terakhir itu Gue udah ya? terlanjur cinta sama situ. Makanya gue kostum aja sampai 3 kali. Di kampus itu sampai 3 kali juga. Iya. Mana kostum gue itu satu baju mehong cuy. Mahal ya? Kadang-kadang nggak apa-apa, gue yang penting gue total gue gituin. Iya. Sama siapa waktu itu partnernya? Gue yang di futuristik sama Fadel. Oh sama Fadel. Tapi kalau yang di sono gue bareng Mario sih waktu itu. Oke. Sebelum pandemi. Itu paling seru tuh. Seru gue Paling lucu. dua itu gue seru banget, menurut gue udah di hati gue banget sih. Dan gue seru banget di situ pokoknya deh. Pensi ya? Pensi sama bukan Futuristik. satu event dong, musik dong. Musik, event musik. Lu pernah gak MC-in acara corporate? Belum, Belum pernah, serius. Kenapa? Emang gak ngambil apa? nggak ngambil gue. Acara nggak formal banget lah, maksudnya Iya. semi formal gitu enggak? Belum. Kenapa emang? Nggak tahu gue. Lu dunia lu udah di festival musik ya? Itu musik. Gue wedding kalau yang modern gue ambil, tapi kalau yang itu enggak, kalau yang adat banget enggak. Iya. Tapi kalau yang gathering kantor kayak gitu boleh, tapi kalau yang buat acara-acara kayak terlalu formal juga enggak. Iya. Bukan diri gue, apalagi anak buah gue, Oke. Talent lu ya. talent gue. Katanya lu MC-in Coldplay nanti ya? Enggak lah, Coldplay Oh, nggak enggak. pakai MC kali Oh, kan iya. sponsor udah masuk di LED semua, lu nggak banyak nonton, lu duit lu banyakin tapi nggak pernah nonton acara musik gede lu. Heran deh gue, sayang lo ya. Gue nggak pernah nonton konser pak. Kalau Lu percaya acara gak? kalau acara besar-besar itu sponsor dan masuknya udah ditampilin di LED, jadi Iya. MC udah nggak betul, Iya. udah nggak butuh MC. Iya, di MC-nya sendiri Udah udah. pakai LED itu semuanya udah bicara LED-nya. Tapi lu percaya gua nggak pernah nonton konser? Percaya gak lu? Percaya gue, Gua kayaknya nggak pernah nonton musik kayaknya sih. enggak. Gua orangnya nggak suka keramaian jujur. Tapi kemarin Blackpink, bini gua nonton, gua enggak. Oh ini nonton. Lu nonton enggak? Enggak. Gue kalau yang artisnya gue sukai banget pasti gue nonton. Coldplay nonton nanti. Enggak. Gue udah bilang enggak. Oh enggak. Enggak. Tapi kalau mungkin Ariana Grande, Dua Lipa, Iya. baru gue bener-bener. Oh Dua Lipa gue udah pernah nonton Oke. waktu di Kemayoran. Oke. Iya. Itu gue pernah nonton. Oh Coldplay Tapi enggak minat nonton nih. enggak nonton. Padahal kita ada Ya, voucher gratis tadi ya satu ya. Enggak masalah, gue emang namanya kalau orang suka boleh nonton. Bener. Kalau nggak suka, Bener. kan orang Galak beda-beda, banget sih. cuy. Wah elah. Nggak nonton Coldplay. Tapi banyak
Gua sampai kesel banget kemarin di Instagram Ntar ada yang TikTok. ngomong bilang aja nggak kuat beli tiketnya gitu. Iya, wah, lu nggak tahu Jumani Turki bro berarti. Ada aja ntar yang bilang. Iya. Oh. Eventnya di mana-mana Pak, duitnya Bukan masalah kenceng. begitu. Gue kecuali kalau Ariana Grande gitu ya, Iya. gue kan suka, itu pasti gue beli. Iya, iya. Tapi kalau gue sukanya, gue lagunya nggak ngerti, ngapain gue Iya, beli? bener, Gua bener. gituin. Iya, bener. Mau buat Oh. ala-ala story Iya, doang bener, Instagram. bener. Oh dia nonton ya, gue bukan gitu cuy. Ntar orang juga nonton Coldplay nih taunya lagu Yellow doang. Yolo doang. Iya. Lu band Indonesia siapa yang paling lo suka? Widi Viera. Viera. Viera gue suka banget dari pertama keluar. Terus kalau penyanyi gue Indonesia BCL sih, perempuan sama Raisa, udah itu doang. Band Band gue itu, ya band tadi Viera. Viera doang. Viera gue suka banget sama itu, siapa sih? Ini loh, sama Silon Seven. Oke. Kalau band-band baru enggak ya? Yang Kalau band-band baru kurang sih. Indie itu ya enggak? Ini Ya? banyak sekarang berkeluaran. Banyak ya. Bagus juga kok mereka, bagus-bagus. Ada yang ngehe gak? Nggak ada. Selama pas lu MC ini bandnya indie nih. Nggak ada yang ngehe. malah baik banget sama gue ada. Oh, ada. Soalnya gue nggak rese cuy. Iya. Nggak gimana Asik ya. juga kan? Nyaman juga. Mohon banget kok banyak lalat deh. Iya. Siapa yang belum mandi nih? Belum mandi lu ya lu. Banyak buat laler. Band tadi Viera, penyanyi. Tadi Sela juga ya band. Sela suka. Itu aja. Salah gue suka. Gue kalau depan nonton ke Stella pasti gue paling depan nonton. Gue hafal semua lagunya. Ush. Gue suka dia. Lu paling seneng kalau nge-MC-in terus gestarnya siapa? Raisa, Viera gue suka. Jadi gue biasanya kan gue kalau nge-MC lain gue langsung masuk ke backstage. Enggak, Iya. kalau dia udah aku nonton depan aja dulu, nonton gue hafal, gue story gitu. Iya. Gue nyanyi dulu sampai kelar kalau gue suka. Tapi kalau nggak suka ya gue masuk ruangan tenda, udah nggak ada makan minum. Udah dua itu doang. Dua itu gue suka banget, nggak tahu ya entah kenapa gue sukanya itu. Tapi kalau barat ya itu tadi, Iya. Ariana Grande gue suka banget. Iya. Pengen nonton sih, tapi mungkin kalau di Indonesia nanti. Iya. Belum ada sih ya yang Kalau lo mau. idola siapa sih? Kalau lokal? Gue Hah? bentar gue mikir dulu. Kok pakai cara mikir kan lu itu? Jangan-jangan lu pulang rumah juga mikir dulu ntar. Oh, Gue nggak ada lagi pak. nggak ada. Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Kalau dulu. Bukannya lu mau rambut lu mau kangen band yang Dodi itu. Anjing. Rambut polem ya. Set. Ya enggak, lu model-model Dodi tahu. Dodi polem set. Belum perlu. Oh gue Cangcuters. Oh, Cangcuter baru kemarin tuh ada di Iya. Pamulang kan? Iya. Lu nggak nonton lu? Enggak gue. Oh, kenapa? Gue suka doang aja udah. Oh, suka doang tapi berarti nggak harus nonton gitu iya. ya. Itu gue. Kalau luar gue ini Syekh Musyari Rashid. Oh, lebih ke Islami banget. Gak yakin gue. Syekh Musyari Rashid. Berarti sering datang ke kajian gitu Anda. Alhamdulillah iya pak. Ya dikit-dikit lah. Oh, maaf kok sering datang ke kajian rambutnya ombre begitu. Iya banyak tuh yang lu jelek banget lu rambut lu ya maaf ya namanya Tapi nggak apa-apa nyoba-coba. sih kan diwarnain kayak gitu nggak boleh kan kalau di itu kan. Di Islam boleh, yang nggak boleh itu hitam pak, Dihitemin gue sering dihitemin nih. nggak boleh. Kalau Yang di penting Islam hati gua nggak hitam. Iya, kita habis ini ngebahas hukum tajwid aja gimana? Aduh gue nggak bisa kayak gitu. Ngomonginnya agama. Soalnya gue sekolahnya gue dulu di Yayasan Saverius cuy. Apa tuh pak? Maaf, apa tuh? Gue sekolahnya di Kristen gue. Oh sekolah SMA-nya. Kristen. Oh daerah? Di Solo. Solo. Bolong sono. Oke. Iya, kok sekolah di situ nggak apa-apa, gue emang sekolah di situ. Iya banyak juga kok yang non sekolah di Katolik di mana Iya. banyak juga. Iya. Teman-teman gue juga ada aja gitu. Oke, kalau gitu karena sudah gerah juga ya. Udah panas juga ya. Terima kasih Jumani Turki sudah mampir ke podcastnya Pinjam Kursi Pintol. Pinjam Terima kursi kasih. teman-teman jangan lupa ya tadi ya. Iya. Kalau bikin acara mungkin apa tuh kursi di sini semuanya lengkap melayani. Iya. Mau nyari yang kayak gimana semuanya ada lah. Iya. Terima kasih loh. Tadi gue ngobrol sama Doi, katanya mau gak kita bikin acara nih di YouTube Pinjam Kursi. Dia hostnya sama siapa satu lagi? Sama teman lo ya? Sama teman gue ntar. Dia hostnya gimana? Oke gak? Kalau menurut gue oke sih Oke anjir. ya. Cuma bayarannya gue nggak kuat pak. Gampang ntar bisa Gampang. di lobby cuy. Ih cuca deh, gue seneng nih Cocok gini-gini banget nih. gitu. Seneng nih gue gini-gini nih. Ntar lah coba kita bikin acara ya kan. Acara lo bikin acara nggak masalah cuy. Iya, maksudnya bikin acara YouTube. Bikin acara YouTube. Kayak Onat sama Hesti di Noise. Iya. Ada tuh. Ntar acara di luar juga bisa tuh. Iya.
Ya udahlah, Sun ditunggulah acaranya Jumani Turki di Jumani Turki kan, Jumani Turki di Cuma di Turki. Jumani Turki di pinjam kursi YouTube. Ya. Terima kasih sekali lagi Jumani Turki sudah mampir. Sama banget. Jauh banget meski. Kenapa? Jauh banget ke sini. Jauh banget ya? Rumahnya kan dekat, Pak. Enggak ada apa, tetap semangat. Iya. Oke. Terima kasih Iya. sudah mampir. Sehat-sehat selalu. Amin ya Semoga Allah. Pokoknya rezekinya penting tuh sehat sekarang tuh. Iya, semoga Rezeki mah bisa rezekinya dicari. makin kenceng lagi, Amin pensi-pensi, ya Allah, amin, festival amin. musik dan lain-lainnya makin kenceng. Jangan lupa bagiannya ke saya boleh lah buat jajan. Bisa Kebalik banget ya, Pak. Kebalik. Makasih loh, Pak. Oke, siap. Dadah. Udah.